kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Dan kembali kami sampaikan 3 berita utama hari ini. Tim SAR gabungan cari anak yang terseret ombak Pantai Sikilang, Pasaman Barat. Polisi di Payakumbuh tangkap kurir yang menempel sabu-sabu di tiang listrik. Harga gabah turun, petani di Pasaman menjerit. Tim Pantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh menangkap seorang kurir sabu-sabu di pinggir jalan di kawasan Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, 50 kota pada Senin dini hari. Penangkapan terhadap tersangka Hari Noverman ini bermula dari informasi yang diterima oleh polisi mengenai adanya transaksi sabu-sabu di daerah tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas berhasil mengidentifikasi Hari Noverman sebagai target. Saat penangkapan, petugas menemukan 1 paket sabu-sabu yang dibungkus lakban hitam yang ditempelkan di tiang listrik dan 1 paket lainnya ditemukan di saku celana belakang tersangka. Cara yang dilakukan Hari Noverman termasuk cara yang baru. Jika transaksi telah dilakukan, maka konsumen akan mengambil sabu-sabu pesanannya di lokasi yang telah ditentukan dan berdasarkan foto lokasi sabu-sabu yang dikirimkan Hari. Jadi yang mana pelaku ini meletakkan barang sebelum melakukan transaksi dengan cara menempelkan 1 paket barang ini, narkotika ini, di tiang listrik. Kemudian baru pelaku yang lain yang akan pembeli mengambil dengan cara barang yang sudah difotokan melalui HP. Dengan cara seperti itulah biasanya pelaku ini selalu bertransaksi. Selain sabu-sabu, polisi juga menyita 1 unit telepon genggam dan 1 unit sepeda motor berwarna hitam tanpa nomor polisi yang digunakan Hari untuk mengantarkan sabu-sabu. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Harga gabah di sejumlah agen di Kecamatan Rau Selatan, Pasaman turun drastis. Pada tahun 2024 lalu, harga gabah Rp7.200 per kilogram untuk jenis padi premium. Namun saat ini harganya turun menjadi Rp6.000 per kilogram. Gabah premium atau padi kualitas nomor 1 adalah padi jenis Sokan, Anak Daro, dan 42. Untuk gabah non-premium hanya dihargai Rp5.000 per kilogram. Jenisnya antara lain Sartani, 66, Trisakti, dan Pulungan. Harga ini turun hampir 20% dibanding tahun lalu, Rp6.300. Rendahnya harga gabah membuat petani menjerit. Harga ini lebih rendah dari pembelian yang ditetapkan pemerintah atau HPP, yakni Rp6.500. Tapi faktanya di bawah harga pemerintah. Akibatnya bisa ditebak. Petani kecewa dan merugi karena biaya produksi yang tinggi. Kekecewaan petani bertambah dengan harga pupuk dan pestisida yang tinggi, tidak seperti janji pemerintah yang akan menurunkan harga pupuk. Kalau pendapatan sekarang ini naik, tapi harga turun. Tahun kemarin 72. Kalau sekarang Pak? Sekarang 6.000, ya 1.200 turun dari harga turun. Jenis padi ini jenis apa Pak? Padi Sokan. Diduga turunnya harga gabah disebabkan melimpahnya produksi beras pada panen kali ini. Namun sejatinya, pemerintah harus turun tangan sehingga nasib petani tak diombang-ambingkan oleh harga pasar yang kerap dimainkan oleh pedagang yang bermodal besar. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Inilah kutipan unggahan seorang pria tua di akun media sosialnya yang mengungkapkan ujaran kebencian terhadap polisi lalu lintas Polresta Padang. Unggahan ini menuliskan penghinaan dan kebencian, serta informasi tidak benar
terhadap anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Padang. Bahkan akun ini juga menghina Kapolresta Padang serta tim Klewang Satreskrim Polresta Padang. Dalam unggahannya itu, pelaku yang bernama Agung ini menulis bahwa polisi lalu lintas kerap mencari-cari kesalahan pengendara sepeda motor untuk mendapatkan uang belanja. Dia juga menyoroti tim Klewang yang kerap tidak memakai helm dan tidak memakai tanda nomor kendaraan dalam bertugas. Jika itu dilakukan oleh orang biasa, pasti ditilang polisi. Tapi karena pelakunya tim Klewang, maka dibiarkan. Usai unggahan ini menyebar secara luas di media sosial dan mendapatkan beragam komentar dari warganet. Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang akhirnya berhasil mengidentifikasi pemilik akun itu dan kemudian menangkap pelaku di rumahnya. Membuat dan menyebarkan konten-konten yang berisi informasi-informasi yang tidak benar, baik terhadap kepada Bapak Kapolresta Padang maupun kepada satuan personil lalu lintas yang berada di Polresta Padang. Untuk itu, ya, kami himbau kepada masyarakat Kota Padang, kami sampai dengan saat ini berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik tentunya. Agung dijerat polisi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi transaksi elektronik dengan ancaman hukuman paling lama 2 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Si Tinjau Lawi lagi pengaturan anggota lalu lintas nama Agung itu lagi pengaturan. Tim Opsnal Satres Narkoba Polres 50 Kota berhasil mengungkap 8 kasus penyalahgunaan narkotika selama bulan Januari hingga Februari 2025. Dari 8 kasus yang diungkap itu, 9 tersangka ditangkap polisi. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti narkotika jenis ganja seberat hampir 1/4 kilogram dan sabu-sabu seberat hampir 2 gram. Kasat Narkoba Polres 50 Kota, AKP Ricky Yofrizal, mengungkapkan, dari 9 orang tersangka yang ditangkap, 2 diantaranya merupakan residivis dalam kasus yang sama. Selama bulan Januari sampai hari ini, Satres Narkoba Polres 50 Kota telah melakukan penangkapan ungkap kasus narkoba sebanyak 8 kasus dengan tersangka sebanyak 9 orang. Jumlah BB yang telah kita sita berupa narkotika jenis sabu sebanyak total 1,7 gram dan narkotika jenis ganja sebanyak lebih kurang 232 gram. Hingga saat ini, 9 tersangka itu masih ditahan di sel Mapolres 50 Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 Kota. Pemirsa, sekian dulu perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Merlin dan tim redaksi yang bertugas izin pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Basuwa Wabalia besok hari.